Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dari awal lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom
adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah Basecamp Junior. By the way, apa kabar kalian semua? Koko berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Habakuk. Nah, kira-kira adik-adik udah tahu belum siapa Nabi Habakuk? Yang udah tahu angkat tangan. Kalau adik-adik belum tahu, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Nabi Habakuk. Nah, jadi Nabi Habakuk adalah seorang Nabi Tuhan. Sebagai seorang Nabi Tuhan, tugasnya Nabi Habakuk itu adalah menjadi penerjemah gitu. Jadi pada zaman dulu, karena Tuhan tidak selalu menampakkan diri, jadi zaman dahulu Tuhan itu tidak muncul, jadi tidak hadir di orang-orang banyak. Tapi Tuhan memilih beberapa orang untuk menjadi nabinya, yang artinya tugasnya adalah menyampaikan setiap pesan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pesan, memberikan firman melalui seorang nabi. Salah satunya adalah Nabi Habakuk. Nah, pada saat itu Nabi Habakuk melihat dia hidup pada zaman ada orang-orang yang disebut orang-orang Kasdim atau bangsa Kasdim. Nah, orang-orang Kasdim atau bangsa Kasdim ini kerjaannya perang terus. Nah, kerjaannya tuh dia kalau misalnya dia datang ke suatu wilayah, dia perang nih. Dia ajak orang-orang berperang, dan ketika dia menang, dia ambil semua yang ada di daerah itu. Jadi orang-orang Kasdim itu adalah orang-orang yang kejam, ada orang-orang yang jahat. Jadi dia tuh kerjaannya tuh ya selalu cari masalah. Selalu, waduh, kalau dia kemanapun dia tuh kejar tuh. Oh, di situ ada daerah yang itu. Ayo kita ambil, ayo kita ajak perang. Jadi orang-orang Kasdim ini adalah orang-orang yang selalu membuat keributan. Dia selalu perang di mana-mana, dia selalu mencari daerah untuk menjadi biang masalah di situ. Nah, pada suatu hari Nabi Habakuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang-orang Kasdim ini kok bisa menang? Kenapa Tuhan izinkan orang-orang Kasdim ini menang? Padahal kalau kita lihat, orang-orang Kasdim adalah orang-orang yang jahat, tapi mereka mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu berbuat jahat, menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Padahal itu kan bukan haknya dia, tapi dia kesana, dia perang, dia ambil. Nah, itu kan kerjaannya jahat ya, kerjaannya nggak bagus, kerjaan yang jahat, kejam. Pokoknya kerjaan yang nggak bagus. Harusnya Tuhan tidak berkenan. Nah, ini adalah doa Nabi Habakuk. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok orang-orang Kasdim ini harus menang dalam perang mereka? Mereka kan jahat. Mereka kan menginginkan milik orang lain. Kenapa Tuhan harus izinkan dia menang? Nabi Habakuk berdoa. Terus ketika melihat misalnya ketika orang Kasdim dia menyerang daerah di mana ada anak-anak Tuhan di sana, dan anak-anak Tuhan harus menderita, Nabi Habakuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan harus kalah daripada orang Kasdim, orang-orang yang jahat itu? Nabi Habakuk berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, kenapa keadaan di sekitarnya itu membuat orang-orang yang benar, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan itu mengalami penderitaan. Dia berdoa sama Tuhan. Padahal kan janji Tuhan adalah dia akan menyertai orang-orang yang hidup mau dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi pada saat itu Nabi Habakuk melihat keadaannya tidak seperti itu. Dia melihat adalah anak-anak Tuhan yang menderita. Dia melihat keadaan yang kok orang-orang benar ditindas, orang-orang benar disakiti, orang-orang benar menderita. Itu keadaan Nabi Habakuk lihat di sekelilingnya. Dia bingung. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Gitu. Padahal kan mereka itu adalah orang-orang yang taat dengan perintah Tuhan. Mereka setia loh sama Tuhan, tapi mereka harus menderita. Nabi Habakuk berdoa sama Tuhan. Tetapi
sebagai seorang nabi, Nabi Habakuk mempunyai iman yang kuat. Dia bertanya sama Tuhan, tetapi dia tetap mempunyai iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menjawab Nabi Habakuk melalui doanya. Kalau misalnya semua yang terjadi adalah izin Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap menyertai. Nah, disinilah perbedaannya. Sebagai seorang nabi Tuhan, Nabi Habakuk mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang tetap percaya. Meskipun keadaannya susah, meskipun keadaannya berat, tetapi dia tetap apa? Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Meskipun dia bertanya, Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini? Kenapa keadaannya tidak seperti yang aku harapkan, Tuhan? Tetapi Nabi Habakuk tetap datang sama Tuhan. Ketika dia datang sama Tuhan, imannya menjadi semakin kuat. Ini yang penting. Kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan dengan benar, dengan teguh. Nah, ketika Nabi Habakuk ini datang sama Tuhan, dia berdoa dan Tuhan menjawab, iman dari Habakuk semakin besar. Ketika imannya semakin besar, dia bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Meskipun keadaannya seperti ini, tetapi saya tetap percaya Tuhan menyertai. Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Tuhan tetap akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Dan benar, pada saat itu Nabi Habakuk melihat penyertaan Tuhan. Mungkin kita juga seperti itu. Keadaan di sekitar kita mungkin saat ini tidak menyenangkan atau mungkin tidak enak. Sama mungkin saat ini kita sedang mengalami apa? Pandemi. Di mana-mana kita harus pakai masker, sekolah kita tidak bisa datang ke sekolah, atau mungkin sudah ada yang bisa ke sekolah, tapi kan tidak setiap hari. Tetap kita harus belajar via online. Itu kan keadaan yang tidak menyenangkan. Kita tidak bisa bertemu dengan guru secara langsung untuk belajar, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, dan juga mungkin saat ini kita tidak bisa datang ke gereja secara langsung. Kita mengikuti ibadah secara online. Nah, keadaan seperti ini kan sepertinya keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kan padahal kalau hari Minggu biasa dulu kita suka datang ke gereja, kita bertemu dengan Koko Cici di gereja, kita sama-sama bernyanyi, sama-sama memuji secara langsung di gereja. Kita dengar firman Tuhan juga secara langsung. Dan setelah itu kadang kita bisa Kita bisa main sama teman setelah ibadah selesai, kita bisa bercanda, kita bisa happy-happy bareng. Tetapi sekarang kita semua harus secara online. Tetapi satu yang harus kita percayai adalah meskipun semua secara online, tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memberkati kita. Terlebih lagi Tuhan tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita harus tetap mengucapkan terima kasih. Mungkin saat ini Tuhan izinkan keadaan seperti ini, tetapi yang pasti Tuhan nanti akan ubahkan. Tuhan akan jadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi satu yang harus kita pelajari dari Nabi Habakuk adalah meskipun keadaannya sedang susah, sama mungkin keadaan kita saat ini sedang susah, tetapi Nabi Habakuk tetap punya iman yang besar sama Tuhan. Kita pun juga harus punya iman yang besar sama Tuhan. Kita harus tetap datang sama Tuhan. Kita harus tetap berdoa, baca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita harus tetap tetap bersyukur. Ketika Nabi Habakuk bersyukur, dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan damai sejahtera. Sama dengan kehidupan kita, kita pun juga harus senantiasa bersyukur sama Tuhan. Biar apa? Biar kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan, kita dapat penyertaan yang baru dari Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, itu pelajaran dari Nabi Habakuk yang kita harus terus untuk ingat-ingat, bahwa kita harus tetap bersyukur. Kita harus selalu bilang, Tuhan terima kasih. Buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Oke, adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh belajar, kami boleh sama-sama belajar tentang Nabi Habakuk. Meskipun keadaannya sedang susah, tidak seperti yang kita harapkan Tuhan, tetapi kita percaya, kita punya iman yang besar buat Tuhan. Biar dengan keadaan apapun, iman kita tetap menjadi teguh di dalam Tuhan, sehingga kita bisa tetap bersyukur, kita tetap bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena satu yang kita percayai, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau Tuhan yang begitu luar biasa, Kau Tuhan yang begitu baik. Kau berkati semua orang yang ada di sekitar kami, papa mama kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan. Tuhan yang berkati. Jauhkan kami dari sakit penyakit, dan biar kuasa Tuhan yang membuat kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang sudah berdoa dan percaya berkata amin. Oke adik-adik, itu saja cerita pada minggu ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita bersama-sama beribadah. Jangan lupa catat hari Minggu nanti kita bertemu lagi, kita sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.